Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka pengambilan nilai ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh dosen Ibu Yunisa Aisanafi, kita akan membawakan materi tentang activity based costing. Dalam hal ini kita mengambil contoh kasus pada perusahaan Hewlett Packard atau HP. Nah, agenda kita itu dimulai dari pembahasan latar belakang penerapan activity based costing, lalu kita akan menganalisis manfaat serta tantangan yang dihadapi Hewlett Packard dalam menangani sistem activity based costing tersebut. Lalu kita akan juga membahas pengaruh activity based costing dalam efisiensi dan penerapan biaya produk serta penutup atau kesimpulan. Nah, yang pertama kita akan membahas latar belakang dulu. Jadi, HP ini merupakan perusahaan dengan portofolio produk yang sangat beragam, mulai dari printer, komputer, perangkat keras, hingga layanan teknologi informasi. Nah, seiring dengan kompleksitas operasi dan diversifikasi produk, sistem akuntansi biaya tradisional itu sudah dianggap tidak lagi memadai. Nah, di sini HP membutuhkan sistem yang dapat mengidentifikasi biaya aktual dari setiap aktivitas, lalu sistem yang dapat menentukan profitabilitas produk secara akurat, dan sistem yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. Nah, jadi penerapan sistem activity based costing di perusahaan HP ini itu dapat dilihat pada divisi printernya. Jadi, pada divisi printer itu HP menggunakan sistem activity based costing ini untuk yang pertama, mengidentifikasi biaya aktual dari setiap komponen printer, seperti tinta, kertas, dan suku cadang. Lalu, sistem activity based costing ini digunakan juga untuk menentukan biaya layanan pelanggan yang terkait dengan produk printer, dan sistem ABC ini digunakan untuk mengoptimalkan harga jual printer dan tinta untuk meningkatkan profitabilitas. Nah, dengan sistem activity based costing ini, SP menemukan bahwa biaya layanan pelanggan untuk printer tertentu itu lebih tinggi daripada yang diperkirakan. Nah, hal ini tentunya mendorong HP untuk meningkatkan kualitas produk dan mengurangi biaya layanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat apa aja sih yang diterima HP dalam penerapan sistem activity based costing ini. Nah, jadi manfaat yang pertama itu ialah akurasi penetapan biaya produk. Nah, jadi dengan sistem ini, SP dapat mengidentifikasi biaya aktual dari setiap produk, termasuk biaya overhead yang seringkali diabaikan dalam sistem tradisional. Nah, tentunya ini membantu SP dalam menetapkan harga produk yang lebih akurat dan mengidentifikasi produk yang tidak menguntungkan. Lalu, manfaat kedua yang didapatkan itu ialah peningkatan profitabilitas. Nah, di sini SP dapat menentukan profitabilitas setiap produk atau lini produk secara lebih akurat. Lalu keuntungan ketiga yaitu efisiensi operasional. Nah, dengan memahami biaya setiap aktivitas, SP dapat mengidentifikasi area yang tidak efisien dan melakukan perbaikan. Serta manfaat terakhir yang dapat diterima oleh HP ialah pengambilan keputusan yang sangat strategis. Jadi, activity based costing ini memberikan data yang lebih rinci tentang biaya dan profitabilitas, sehingga membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Contohnya, menghentikan produk yang tidak menguntungkan dan mengalokasikan sumber daya ke produk atau pasar yang lebih menguntungkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tantangan yang dihadapi HP atau Hewlett Packard ini, perusahaan ini, dalam mengadaptasi sistem activity based costing. Yang pertama, itu ialah ketersediaan data yang akurat. Nah, jadi activity based costing ini merupakan sistem yang bergantung pada data yang akurat dan terperinci tentang aktivitas dan biaya. Nah, di sini SP memiliki tantangan dalam mengumpulkan data yang konsisten dan akurat dari berbagai divisi dan lokasi global yang bisa menghambat progres penerapan sistem activity based costing tersebut. Nah, jika data yang digunakan itu tidak akurat, hasil dari sistem activity based costing ini tentunya tidak akan dapat diandalkan. Lalu, tantangan yang kedua ialah biaya implementasi yang sangat tinggi. Nah, menerapkan sistem activity based costing ini tentunya memerlukan investasi yang signifikan, mulai dari waktu, sumber daya manusia, dan teknologi. Nah, di sini HP harus mengembangkan sistem yang mampu
mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai aktivitas di seluruh divisi dan lokasi global. Tentunya biaya pelatihan karyawan untuk menggunakan sistem activity based costing ini juga sangat besar dan perlu diperhatikan oleh HP. Tantangan yang ketiga ialah sistem perusahaan yang kompleks. Nah, activity based costing itu merupakan sistem yang memerlukan identifikasi dan pengukuran yang detail terhadap semua aktivitas dan cost driver. Di sini, HP sebagai perusahaan dengan portofolio produk yang sangat beragam, itu perlu mengidentifikasi ribuan aktivitas dan cost driver yang berbeda. Tentunya proses pengumpulan data ini bisa sangat rumit dan memakan waktu. Keempat, budaya organisasi. Nah, penerapan activity based costing ini seringkali memerlukan perubahan dalam cara berpikir dan bekerja di seluruh organisasi. Tentunya, karyawan dan manajer di perusahaan HP mungkin sangat resisten terhadap perubahan, terutama jika mereka terbiasa dengan sistem akuntansi biaya yang tradisional. Di sini, HP harus memastikan bahwa semua pihak memahami manfaat activity based costing dan bersedia mengadopsi sistem baru. Terakhir, itu ialah kesulitan dalam menentukan cost driver yang tepat. Nah, cost driver ini merupakan salah satu faktor kunci dalam sistem activity based costing. Dan menentukan cost driver yang tepat itu bisa menjadi tantangan di HP karena HP memiliki banyak produk dan aktivitas yang kompleks, sehingga menentukan cost driver yang paling relevan untuk setiap aktivitas itu bisa sangat sulit. Jika cost driver yang dipilih tidak tepat, alokasi biaya juga akan menjadi tidak akurat. Nah, selanjutnya, eh, apakah pengaruh ABC ini, apakah pengaruh activity based costing ini dalam perusahaan Hewlett Packard? Apakah dia dapat mempengaruhi efisiensi dan akurasi biaya produk yang timbul? Nah, jadi pengaruh activity based costing pada perusahaan Hewlett Packard ini bisa beragam. Mungkin kita akan membahas tiga. Yang pertama yaitu biaya overhead yang akurat. Dengan menerapkan sistem activity based costing, jadi biaya biaya overhead itu bisa dialokasikan berdasarkan aktivitas yang benar-benar mengonsumsi sumber daya, bukan hanya berdasarkan volume produksi. Lalu activity based costing ini juga dapat mengidentifikasi aktivitas yang bernilai tambah, sehingga eh, beberapa aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah yang banyak itu dapat dihilangkan atau diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi. Terakhir, pengaruh activity based costing ini ialah dapat meningkatkan transparansi biaya yang dapat memungkinkan manajemen untuk memahami komponen biaya secara mendalam dan membuat keputusan yang lebih inform atau yang lebih informatif. Nah, jadi sekian pemaparan materi tentang activity based costing pada perusahaan Hewlett Packard. Intinya, sistem activity based costing ini sangat bermanfaat bagi beberapa perusahaan besar, terutama dengan perusahaan yang memiliki banyak portofolio seperti Hewlett Packard ini dalam menentukan efisiensi anggaran salah satunya atau menentukan biaya produk. Jadi dengan sistem activity based costing ini, Hewlett Packard tuh bisa menentukan mana produk yang memiliki nilai profitabilitas lebih tinggi atau produk yang dengan keuntungan yang rendah sehingga dapat memaksimalkan keuntungan dari produk-produk yang memiliki profitabilitas yang lebih tinggi itu. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bagi teman-teman atau rekan-rekan yang menyaksikan video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.